Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau bisa memimpin ibadah online kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa agar wabah pandemi corona yang sedang berlangsung cepat berakhir ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah karena kendala sakit atau kendala lainnya. Berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita udah dibuka oleh teman kami yang berdoa juga yang nari ya dengan lagu Natal. Makin terasa suasana Natalnya. Karena benar, memang tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal ya adik-adik. Biar tambah merasakan suasana Natal, kita makan pujian lagu Natal ya adik-adik. Mari, makin berdiri semua. Kita nyanyi. Hai, mari berhimpun.
Iya, kita mau bernyanyi dan bersyukur dengan sukacita Natal ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan juga kitabnya, siapkan juga catatannya. Iya, kita mau datang dengan hormat kepada Tuhan karena haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Kau beri. Terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami sampai kami tiba untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati juga kami yang akan mendengarkannya, supaya kami bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita kembali lagi di Sekolah Minggu Madya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini sesuai banget nih sama kondisi kalian, ya kan? Apalagi kalian setelah kalian ini bagi rapot. Gimana hasil rapotnya? Bagus-bagus? Oke dong, ya kan? Nah, setelah ini kan libur. Apa yang akan kalian lakukan saat liburan? Oh, main di rumah aja Ci, main games di rumah. Oke. Nonton aja Ci, enak kayaknya kalau nonton. Oke. Baca-baca komik Ci, ada komik yang belum aku selesain. Oke. Wah, banyak nih ya. Cici gak bisa dengar, tapi pasti kalian banyak nih hal-hal yang bakal kalian lakukan selama kalian liburan. Nah, tadi Cici bilang bahwa topik hari ini sesuai banget sama keadaan kalian, yaitu adalah hiburan anak Tuhan. Nah, ketika kalian mau mempunyai hiburan, pasti dong hiburan itu hiburan yang baik ya. Kita akan belajar sama-sama hari ini tentang hiburan yang baik dan hiburan yang enggak baik ya. Oke, sebelumnya Cici mau tanya, selama kemarin kalian belajar nih di rumah ya kan, apalagi kalian belajarnya online di rumah aja karena lagi COVID ini, gimana perasaannya? Ada nggak sih yang bosan atau jenuh
Aduh Ci, gini-gini aja, bosen banget. Ada Cici guru, jadi Cici tahu rasanya. Pasti bosen. Banyak juga kok anak muridnya Cici yang aduh bosen di rumah aja gitu. Sama gitu. Cici juga sama gitu. Cici juga pernah ngerasain bosen, pernah juga ngerasain jenuh. Nah, apa nih yang kalian lakukan saat kalian bosen, saat kalian jenuh? Coba. Wih, banyak ya. Aku dengerin musik Ci, aku tidur aja deh Ci, aku makan Ci. Wah, banyak banget hiburan yang kalian lakukan. Atau main games sih Ci kebanyakan. Ya benar, banyak banget yang main games. Atau nonton Ci, kayaknya lebih seru. Kalau Cici lebih suka dengerin musik ya. Nah, manusia itu kita nih gak bisa kalau terus-terusan kayak kalian belajar terus, atau Cici gak bisa Cici terus-terusan bekerja atau melakukan aktivitas yang lain. Pasti manusia butuh yang namanya istirahat, butuh yang namanya hiburan. Bener gak? Ya dong, pasti, ya kan? Nah, apa sih gunanya hiburan? Apa sih gunanya kita istirahat? Supaya pikiran kita itu jadi lebih refresh lagi, jadi lebih fresh lagi, kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Jadi ketika kalian misalnya mau ngerjain tugas lagi, tugas sekolah lagi, kalian bisa ngerjainnya dengan baik gitu ya. Cici kalau kerja, Cici bisa kerja lebih baik lagi ya. Itulah pentingnya istirahat atau beraktivitas. Bahkan Cici mau bilang nih, Tuhan sendiri ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan juga istirahat, ya kan? Di hari ke-7 Tuhan istirahat, ya. Nah, kita juga sama, ya. Nah, dan ketika kita juga bermain atau hiburan, kita juga harus seimbang dengan bekerja. Jangan ada yang lebih, jangan yang aku belajar terus Ci, atau bekerja terus dari pagi sampai malam, istirahatnya cuma waktu makan sama waktu tidur, nggak main. Ya jangan juga gitu, kasihan, kalian bakal stres ya. Atau kebalikannya, mainnya banyak tapi ngerjain tugasnya atau belajarnya sebentar. Itu juga nggak baik ya. Yang masih seperti itu, yuk kita bertobat ya, jangan kebanyakan main. Oke? Gak baik juga kok kebanyakan main ya. Nah, di sini kita akan belajar juga dari tokoh Alkitab yang juga pernah ngalamin yang namanya resah, takut gitu, dan butuh hiburan. Namanya Raja Saul ya. Kita bisa buka kisahnya di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 ya. Kalian bisa baca di rumah kalian masing-masing, dibuka Alkitabnya, dibaca lagi kisahnya. Cici mau bagiin sedikit singkat ceritanya tentang Raja Saul ini. Jadi waktu itu Raja Saul hatinya sedang gelisah gitu, sedang resah gitu. Nah, dia perlu hiburan. Nah, waktu itu orang di istananya bilang, itu loh ada Daud. Daud itu pinter banget main kecapi, bisa nih hibur Raja Saul. Akhirnya Raja Saul bilang, ya udah coba panggil Daud ke istana. Nah, di situ Daud pergi ke istananya Saul, bawa kecapinya buat dimainin di depan Raja Saul. Nah, saat Daud mainin kecapinya, ya kan, Raja Saul itu merasa lebih tenang, lebih damai. Nah, itu jadi macam-macam hiburannya kita. Itu kan bisa main musik, bisa nari, ya kan. Kalau yang perempuan-perempuan ini biasanya kan suka nih nari-nari K-pop, ya kan, ngikutin K-pop, gerakan-gerakan K-pop, atau yang suka dengerin lagu, ya kan, nggak apa-apa. Yang salah
Nah, ini yang Cici mau bilang. Kita boleh kok menikmati hiburan. Ya, ketika kita bosan, ketika kita lelah, kita boleh mencari hiburan. Tapi ingat ya, apakah hiburan yang kalian nikmati itu adalah hiburan yang benar atau malah hiburan yang salah? Nah, hari ini kita akan bahas ya. Kita mau bahas dari hiburan yang benar dulu deh ya. Ciri-ciri dari hiburan yang benar. Yang pertama, bermanfaat bagi diri kita sendiri atau bernilai positif. Contoh, ketika kita nonton pasti ada pesan moral ya kan yang ada di film tersebut. Apakah pesan moral itu baik banget? Lu ceritanya bagus banget, ngajarin kita untuk bisa berbagi, bisa menolong orang lain, menghormati orang tua. Pokoknya positif banget deh. Bahkan ada kan film-film Kristen yang mengajarkan kita untuk kita jangan menyerah, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, itu hiburan yang benar ya. Dan yang kedua, pastinya tidak melanggar firman Tuhan ya. Pasti hiburan yang benar, hiburan yang baik itu tidak melanggar firman Tuhan. Artinya sesuai dengan firman Tuhan ya. Tidak yang nyeleweng lah ya, yang nggak baik, pasti itu bukan hiburan yang benar ya. Terus tidak menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain atau teman kita. Pasti hiburan yang benar gak ada yang namanya sakit-sakitan, menyakiti ataupun membunuh ya kan. Pasti banyak banget permainan games yang kayak begitu. Terus yang membuat orang lain jadi down, jadi jatuh. Pasti itu hiburan-hiburan itu pasti bukan yang benar ya. Pasti hiburan yang benar itu tidak menyakiti diri sendiri dan sesama. Nah, terus membawa rasa senang, terus juga sukacita dan damai sejahtera. Pasti hiburan yang benar itu bukan membuat kita semakin jadi lebih buruk, tapi membuat kita menjadi lebih baik. Contoh ya, Cici ini suka banget nih dengerin musik. Nah, apa yang Cici dengerin? Apakah yang Cici dengerin itu membawa damai sejahtera buat Cici, membawa rasa senang buat Cici, atau membawa sukacita buat Cici? Atau kebalikannya, ketika Cici dengerin lagu malah Cicinya, kalau bahasa anak zaman sekarang, galau, mellow. Nah, kalau hiburan yang benar pasti membuat Cici jadi lebih senang, semangat, sukacita, dan damai sejahtera ya kan. Musik-musik banyak kok yang buat kita lebih senang ya. Lirik-liriknya membawa kekuatan ya kan. Nah, itu pasti lagu-lagunya New Life ya kan, pasti membawa damai sejahtera dan sukacita ya kan. Nah, ada hiburan yang benar, pasti ada hiburan yang salah. Apa aja ciri-ciri hiburan yang salah? Yang pertama, tidak ada manfaatnya buat kita atau bernilai negatif. Apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengerin, apakah itu ada manfaatnya buat kalian? Kalau tidak ada manfaatnya buat kalian, atau ada tapi buat aku jadi lebih buruk, itu bukan manfaat ya. Kalau ada yang dari aku nonton tapi tontonannya malah banyaknya berantem bunuh-bunuhan, atau yang serem-serem, jadi akunya takut, hindarin. Jangan ditonton lagi, atau jangan dibaca lagi, atau jangan dimainin lagi. Oke? Itu bukan hiburan yang baik, itu hiburan yang salah. Yang kedua, melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan ini berarti tidak sesuai dengan ajarannya Tuhan. Tuhan bilang, hati-hati gunakan matamu, tapi matamu dilihat untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Atau hati-hati gunakan mulutmu ya kan. Mulutmu digunakan jadi tidak baik karena kalian asik main games. Di games itu banyak sekali orang-orang yang berkata kasar. Kalian ikut-ikutan ngomong kata kasar. Itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hindari itu. Oke? Yang ketiga, menyakiti diri sendiri dan sesama. Nah, ini banyak banget
terjadi. Bahkan Cici pernah dengar beritanya, itu di luar negeri sih, tapi jangan sampai deh di Indonesia juga ada orang ngikutin permainan, jadi ikut-ikutan nembakin orang karena ngikutin permainan yang suka tembak-tembak orang. Atau aku gak puas kalau misalnya pukul-pukulan cuman lewat handphone, aku pengen juga ikut pukul temen aku. Atau itu dari permainan banyak nih waktu main game, ngumpat-ngumpat, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor yang keluar. Ya karena aku mau dibilang keren, karena aku mau dibilang asik, aku juga ikutan. Hindarin, buang, uninstall permainannya, ya, gamesnya, gak baik, ya. Tidak merasa senang, membuat kita nambah stres. Kita main game, kita baca komik, kita baca buku, atau kita nonton TV, bukan kita makin terhibur, makin bahagia, malah kita nambah stres. Aduh, kenapa sih harus kayak begini? Aduh, harusnya kayak gini. Jangan harusnya kayak gini. Malah kita marah-marah sendiri. Berarti itu hiburannya bukan hiburan yang baik itu ya, hiburan yang salah ya. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, bawaannya marah-marah, kesel, maunya ngata-ngatain orang terus. Itu bukan permainan yang baik. Ya. Nah, Ci, kalau aku ada dalam hiburan yang salah, apa yang harus aku lakukan? Berkata tidak. Kalau ada permainan yang tadi Cici bilang, membuat kalian sering berkata-kata kasar, atau permainan itu akhirnya membuat kalian, Ci, aku tuh sebenarnya nggak mau pukul temen aku, tapi karena aku kebiasaan ngelihat permainan itu suka mukul, aku jadi sering mukul temen aku. Atau aku nonton, Ci, itu main pukul-pukulan, jadi aku ikutin aja pukul-pukulan. Atau kalian dengerin musik-musik yang perempuan ya, musik-musik yang kurang baik gitu kan, jadi ikut-ikutan, jadinya nggak baik. Satu yang Cici mau bilang, kalau kalian ada dalam hiburan seperti itu, buang jauh-jauh. Kalau ada permainan di uninstall, di delete. Kalau ada tontonan, berhenti nonton itu. Kalau ada bacaan yang nggak baik, buang bacaannya ya. Mama-mama dan papa-papa di rumah juga harus perhatikan ya anak-anaknya. Apakah permainan ini membuat anak-anak semakin lebih buruk? Nah, kalau jadi semakin lebih buruk, lebih baik di uninstall aja ya. Itu gak ada manfaatnya. Cici mau bilang, masih banyak permainan di handphone maupun di PC atau di komputer kalian, itu permainan yang baik ya, yang melatih strategi kalian, melatih keterampilan kalian, melatih otak kalian. Masih banyak. Gak perlu permainan yang menyakiti orang lain, dan gak perlu permainan yang mengumpat-ngumpat orang lain ya. Masih banyak permainan yang baik, dan masih banyak juga tontonan-tontonan yang baik yang bisa kalian tonton ya. Dan musik-musik yang kalian dengar, masih banyak musik-musik yang membawa kalian damai sejahtera. Dengerin deh musik-musiknya New Life, pasti kalian akan damai sejahtera ya. Itu oke. Nah, Cici mau bilang ya, bahwa hindarin permainan-permainan yang kurang baik. Kita mau hafalin ayat hafalan kita di 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini ayat hafalan bagus banget, powerful ya. Kita baca sama-sama ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kita baca sekali lagi, kita renungin sama-sama ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Gak cuma dihafalin aja adik-adik, tapi direnungin. Ini ayat
hafalan powerful banget. Oke, Cici mau mengundang kalian, yuk kita berkomitmen hari ini untuk ninggalin hiburan-hiburan yang gak baik, hiburan-hiburan yang salah, baik itu hiburan yang membuat kalian jadinya sering berkata kasar atau melakukan kejahatan maksudnya sering mukul teman kalian tanpa sadar, atau sering mukul adik kalian tanpa sadar, kakak kalian tanpa sadar, atau membuat kalian jadi malas, jadi suka berontak sama orang tua kalian. Yuk, hari ini Cici mau tantang kalian, ajak kalian berkomitmen buat lepasin itu semua. Masih banyak adik-adik, Cici mau bilang ya, masih banyak permainan, games, ataupun hiburan yang baik, tontonan yang baik, musik yang baik, apapun itu yang baik buat kalian. Yuk, kita mau komitmen semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat pengajaran yang Tuhan kasih buat kami. Kami boleh belajar Tuhan, kami boleh tahu mana hiburan yang baik, hiburan yang benar, dan mana hiburan yang salah. Tuhan, kalau saat ini kami ada dan kami masih ada dalam hiburan yang kurang baik, yang kami nikmati kurang baik, Tuhan, kami hari ini mau komitmen sama Tuhan, kami mau lepasin itu, kami mau tinggalkan itu, kami mau Tuhan bertobat, kami mau ada dalam permainan ataupun hiburan-hiburan yang baik Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan dengan hiburan-hiburan yang baik, karena kami percaya masih banyak hiburan-hiburan yang baik. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar untuk jadi lebih baik lagi. Ampuni kesalahan kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan, tapi kami hari ini mau berkomitmen, kami mau bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Bye bye, God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing ya, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor untuk teman-teman bisa minta didoakan atau minta kesaksian. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, segera yuk hubungi LK masing-masing. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Iya, udah dengar firman Tuhannya, pasti memberkati kalian ya adik-adik, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan pasti menguatkan kita ya. Nah, pengumuman yang akan saya sampaikan untuk Jumat besok tanggal 25 Desember jam 10 pagi ada ibadah Natal Live Kids adik-adik. Kalian bisa saksikan di YouTube channelnya Live Kids. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Biasanya kita rayakan di Bethlehem Hall ya, di gereja, tapi tahun ini kita merayakan Natalnya di rumah kita masing-masing secara online, nonton YouTube Live Kids juga. Tapi nggak akan mengurangi sukacita Natal kita pastinya adik-adik ya, karena kita tahun ini merayakan Natal bersama orang-orang yang dekat di hati kita, bersama Mama Papa, bersama adik kakak. Jadi sukacita Natal tetap ada dan harus selalu ada dalam kita ya adik-adik. Walaupun keadaan masih tidak menentu, masih di rumah aja, tetap semangat. Dan Cici mau ingetin kalian yang punya oikos nih, kalian bisa ajak oikos kalian untuk ikut ibadah Natal Live Kids. Gimana caranya? Kalian bisa sebarkan link YouTube channelnya Live Kids untuk ibadah Natal nanti ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke tetangga-tetangga kalian, dan juga oikos-oikos kalian yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka dapat bersukacita bersama dengan kita merayakan kelahiran juru selamat kita ya adik-adik, biar semua manusia, semua teman kita, semua orang yang dekat di hati kita bisa tahu tentang juru selamat Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita. Ya adik-adik, kita mau semangat
mau sebarkan juga kan ya untuk orang-orang yang dekat di hati kita kabar sukacita ini. Cici nantikan, Cici tunggu hari Jumat nanti kita mau ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.